Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Mutahharah dengan NPM 2114221007. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Saya memiliki hobi memasak dan membaca. Saya berdomisili di Jalan Tirtaria, Gang Melati 5 nomor 68 Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Saya berasal dari program Studi Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alasan saya memilih ilmu kelautan sebagai program studi pilihan saya yaitu saya ingin tahu lebih dalam mengenai kekayaan alam yang ada di laut serta interaksi-interaksi yang terjadi di sekitar pesisir pantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan politik yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah lama dikenal, lahir dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri datang di Nusantara pada abad ke-7 melalui perantara para pedagang dari luar Nusantara, di antaranya pedagang dari Gujarat, Persia, dan India. Mereka pada saat itu melakukan perdagangan dengan menggunakan bahasa Melayu. Hal-hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya prasasti-prasasti yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu tak hanya dipergunakan di Kepulauan Nusantara saja, namun bahasa Melayu juga dipergunakan hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahasa Melayu semakin mengalami perkembangan dan bertambah kuat keberadaannya. Bahasa Melayu yang berkembang pada saat itu telah banyak mengalami pengaruh dari berbagai kebudayaan daerah dan menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah. Yang kemudian, pada momen Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia pada saat itu mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia. Kebijakan politik memiliki arti penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia, karena pada dasarnya masalah bahasa sangat berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebijakan politik tersebut diantaranya yaitu peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada Kongres Bahasa I dihasilkan putusan-putusan yang berperan penting dalam perbaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam beberapa hal. Yang selanjutnya pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang memberikan kepastian akan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi hingga saat ini. Dan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 lebih menekankan pada keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia. Kebijakan-kebijakan politik di atas menjadi pendorong bagi eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Sekian sedikit sejarah singkat dari saya. Banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.